Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau berpikir bahwa setiap tarikan nafasmu sebenarnya bukan hanya sekadar udara yang masuk ke dalam dada? Ada doa yang tersembunyi di dalamnya. Doa yang tidak pernah terucap, tapi selalu sampai ke langit. Setiap tarikan adalah rahmat yang kau terima. Dan setiap hembusan adalah penyerahan yang membuka pintu-pintu rezeki. Banyak orang berlari mengejar dunia hingga letih, padahal ada jalan yang lebih halus, lebih dalam, dan jauh lebih kuat, menjadikan nafasmu sebagai doa. Karena ketika nafas sudah menjadi doa, rezeki tidak lagi perlu dipaksa. Ia akan datang sendiri, mengetuk pintumu, bahkan mengalir tanpa henti. Tetaplah bersama saya, karena dalam perjalanan ini, kita akan membuka rahasia besar yang mungkin akan mengubah cara pandangmu terhadap hidup, terhadap doa, bahkan terhadap rezeki yang selama ini kau cari. Bab 1. Rahasia nafas yang tersembunyi. Pernahkah engkau merenung bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar tersembunyi di balik nafas yang setiap hari keluar masuk tubuhmu? Kita begitu terbiasa bernafas hingga melupakannya seolah ia hanya rutinitas biologis. Namun para arif bijaksana sejak ribuan tahun lalu berbisik, barang siapa mampu menyadari nafasnya, ia akan menemukan doa yang tak pernah terucap, namun selalu didengar. Inilah misteri yang jarang dipahami manusia modern, karena kita sibuk dengan kata-kata, tetapi lupa dengan getaran yang mengalir dalam diam. Bayangkan sejenak, ketika kau menarik nafas dalam-dalam, itu bukan sekadar oksigen yang masuk, melainkan sebuah energi tak kasat mata yang turun dari langit. Energi itu mengisi setiap ruang kosong dalam tubuhmu, menyentuh bagian terdalam dari hatimu. Dan saat kau menghembuskannya, bersama udara itu keluar pula segala kegelisahan, ketakutan, dan keraguan. Jika engkau melakukannya dengan kesadaran penuh, maka setiap tarikan adalah undangan bagi rahmat. Dan setiap hembusan adalah pelepasan yang membuka jalan bagi rezeki. Tanpa engkau paksa, tanpa engkau kejar, ia akan datang dengan sendirinya. Ada yang berkata, doa paling murni bukanlah yang terucap, melainkan yang berdenyut bersama nafas. Saat bibir masih mampu berucap, doa seringkali tercampur dengan ambisi dan ego. Namun, saat doa itu dititipkan pada nafas, ia menjadi jernih, murni, dan bebas dari kepalsuan. Bukankah itu sebabnya banyak orang merasa lebih damai saat hanya duduk diam, memejamkan mata, dan bernafas perlahan? Karena di saat itu, mereka sedang berbicara dengan Tuhan tanpa kata-kata. Sebuah percakapan rahasia yang tidak bisa didengar oleh telinga dunia, hanya oleh langit. Jika kau mulai memahami ini, engkau akan menyadari bahwa hidup tidak sesulit yang kau bayangkan. Kau tak harus memaksa segala sesuatu berjalan sesuai kehendakmu. Ada kalanya, yang perlu dilakukan hanyalah selaras dengan irama nafasmu sendiri. Karena nafas adalah tanda bahwa kau masih berada dalam genggamannya. Selama nafas itu berlanjut, pintu doa masih terbuka, dan selama pintu doa terbuka, rezeki tidak pernah benar-benar jauh darimu. Namun, inilah bagian yang membuatnya begitu misterius. Tidak semua orang mampu menjadikan nafasnya doa. Banyak yang hanya bernafas untuk bertahan hidup, tapi lupa bernafas untuk menerima kehidupan. Disinilah letak perbedaan yang halus tapi menentukan. Apabila engkau dapat mengubah kesadaranmu, menjadikan setiap tarikan dan hembusan nafas sebagai ungkapan syukur, maka engkau sedang menyiapkan jalan agar rezeki datang menghampirimu. Ia tidak akan kau paksa, ia tidak akan kau kejar, karena ia sendiri yang akan mencari keberadaanmu. Bab 2. Nafas sebagai panggilan tersembunyi. Ada sebuah rahasia yang jarang dibicarakan. Setiap nafas yang kau hela adalah panggilan. Bukan hanya sekadar panggilan hidup, tetapi panggilan yang menuju sesuatu yang lebih tinggi. Bayangkan jika setiap tarikan nafasmu adalah sinyal yang memancar ke alam semesta, seperti bisikan halus yang menggetarkan langit. Dan langit itu selalu merespons. Kau mungkin tidak mendengar jawabannya, tapi setiap helaanmu sedang membentuk jalan yang akan mengantarkanmu pada apa yang kau butuhkan. Inilah misteri mengapa sebagian orang tampak selalu diliputi kemudahan, sementara yang lain terus berjuang tanpa hasil. Mereka yang mudah sesungguhnya telah menjadikan nafasnya sebagai doa.
Ketika kau menarik nafas tanpa kesadaran, ia hanya lewat sebagai rutinitas. Tapi ketika kau menariknya dengan penuh kesadaran, sesuatu yang berbeda terjadi. Tarikanmu seakan membawa cahaya masuk ke dalam dirimu, membersihkan kegelapan yang bersemayam di hati. Dan saat kau melepaskannya perlahan, bersama itu keluar segala beban yang mengikatmu. Inilah sebabnya orang-orang yang memahami rahasia nafas selalu tampak lebih tenang, seolah seluruh dunia tunduk kepada mereka. Padahal mereka tidak melakukan apa-apa selain mengubah caranya bernafas. Dari sekadar kebutuhan jasmani menjadi sarana mendekat pada Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan rezeki? Rezeki bukan hanya materi, bukan hanya angka di rekening atau makanan di meja makan. Rezeki adalah getaran, sebuah energi yang bergerak mengikuti siapa yang selaras dengannya. Dan nafas adalah jembatan untuk menyamakan getaran itu. Ketika nafasmu teratur, hatimu tenang, dan kesadaranmu tertuju pada Yang Maha Memberi, maka secara tak terlihat, kau memanggil rezeki untuk datang kepadamu. Kau tidak mengejar, kau tidak memaksa, kau hanya memanggilnya dengan kelembutan yang tak bisa ditolak oleh semesta. Ada orang yang hidupnya penuh dengan keluhan, dan tanpa sadar setiap hembusan, nafasnya membawa energi gelap yang justru menutup pintu-pintu kebaikan. Namun ada pula yang hidup sederhana, namun setiap nafasnya dipenuhi syukur dan pasrah, sehingga jalan rezeki terbuka lebar baginya. Bukankah sering kita lihat seseorang yang tak punya banyak usaha, tapi hidupnya terasa berkah? Rahasianya bukan pada kerja keras semata, melainkan pada irama nafas yang selaras dengan doa. Maka mulai sekarang tanyakan pada dirimu, apakah nafasmu sekadar untuk bertahan hidup, atau sudah menjadi panggilan yang mengetuk pintu langit? Sebab saat nafasmu berubah menjadi doa, tanpa kau sadari, energi kehidupan akan berpihak padamu. Rezeki yang selama ini terasa jauh, tiba-tiba mendekat, seolah ia memang ditakdirkan hanya untukmu. Dan saat itu terjadi, kau akan memahami betapa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Bab 3. Saat nafas menjadi cahaya. Ada sebuah rahasia yang tidak tampak oleh mata biasa. Setiap kali manusia bernafas dengan kesadaran, sesungguhnya ia sedang menyalakan cahaya di dalam dirinya. Cahaya ini bukan cahaya lampu, bukan pula cahaya matahari, melainkan cahaya halus yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Orang-orang bijak mengatakan, barang siapa mampu menjaga nafasnya dengan syukur, maka hidupnya akan diterangi oleh cahaya yang menuntun rezeki. Dan cahaya itu tidak pernah berdusta, ia akan menarik apa yang selaras dengannya, tanpa perlu dipaksa oleh tanganmu. Cobalah perhatikan dirimu ketika sedang resah. Nafasmu menjadi pendek, gelisah, dan terputus-putus. Seakan udara enggan menetap di dalam dadamu. Dan saat itu masalah datang silih berganti, seolah dunia sedang menutup diri darimu. Tapi lihatlah ketika kau berada dalam ketenangan. Nafasmu panjang, teratur, dan damai. Saat itu dunia pun terasa lembut, seolah segalanya berjalan sesuai alurnya. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itu adalah hukum gaib yang bekerja melalui nafasmu. Hukum yang tidak bisa kau lihat, tapi nyata kau rasakan. Banyak orang berusaha mencari cahaya hidup dari luar dirinya, dari harta, dari kedudukan, atau dari pengakuan manusia lain. Namun, mereka lupa bahwa sumber cahaya terbesar sudah ada di dalam dada mereka sendiri, menunggu dihidupkan melalui nafas yang sadar. Ketika kau menarik nafas dengan menyebut nama Tuhan, maka cahaya itu menyala. Ketika kau menghembuskannya dengan penuh syukur, maka cahaya itu memancar. Dan perlahan, cahaya itu menarik segala bentuk kebaikan ke arahmu. Itulah mengapa orang yang hidup dalam kesadaran nafas sering terlihat bercahaya. Meski tanpa hiasan dunia, rezeki sejatinya adalah bagian dari cahaya itu. Ia tidak akan pernah datang pada hati yang gelap, penuh cemas, penuh iri, penuh amarah. Sebab cahaya tidak tertarik pada kegelapan. Namun ketika hati bersih, nafas teratur, dan kesadaran terjaga, maka cahaya itu bekerja seperti magnet. Ia tidak hanya menarik ketenangan, tetapi juga kemudahan, pertolongan, bahkan rezeki yang tak terduga. Inilah misteri yang membuat sebagian orang tak habis-habis rezekinya, meski mereka tidak tampak sibuk mengejar dunia. Jadi rahasianya bukan pada seberapa keras engkau berlari mengejar,
tapi seberapa dalam engkau menyadari setiap hembusan nafasmu. Karena nafas bukan hanya tanda kehidupan, tetapi jalan bagi cahaya untuk masuk ke dalam hidupmu. Dan ketika cahaya itu sudah ada, maka rezeki akan datang. Tidak dengan teriakan, tidak dengan paksaan, melainkan dengan kelembutan seolah ia sudah lama merindukanmu. Bab 4. Nafas yang membuka gerbang rezeki. Bayangkan sebuah pintu besar yang tertutup rapat di hadapanmu. Pintu itu bukan pintu biasa, melainkan pintu takdir yang menyimpan aliran rezeki, kebahagiaan, dan segala kemudahan hidup. Banyak orang berusaha membukanya dengan kekuatan fisik, dengan kerja keras yang melelahkan, dengan ambisi yang membakar jiwa mereka, namun pintu itu tetap saja terkunci. Lalu ada orang yang tampak sederhana, tenang, bahkan tidak terlihat memaksa hidup, namun pintu itu terbuka dengan sendirinya untuk mereka. Mengapa? Karena kunci pintu itu bukan berada pada tangan, melainkan pada nafas yang sadar. Nafas yang sadar adalah doa yang tak memerlukan kata-kata. Ia adalah ketukan halus pada pintu langit yang jika dilakukan dengan tulus akan segera dijawab. Setiap kali engkau menarik nafas dengan mengingat Sang Pemberi, kau sedang memutar kunci tak kasat mata. Dan setiap kali engkau melepaskannya dengan rasa pasrah, engkau sedang membuka engsel pintu yang selama ini menghalangi aliran rezeki. Orang-orang yang memahami ini tidak lagi khawatir bagaimana cara rezeki datang. Mereka hanya menjaga nafasnya tetap menjadi doa, dan pintu itu akan terbuka tanpa perlu digedor. Ada kalanya rezeki itu tidak datang dalam bentuk uang atau harta. Kadang ia datang dalam bentuk kesehatan yang tak ternilai, ketenangan yang tidak bisa dibeli, atau jalan keluar dari masalah yang tampak mustahil. Semua itu tetap rezeki, hanya saja bentuknya berbeda. Namun mereka yang kehilangan kesadaran pada nafas sering tidak bisa melihatnya. Mereka sibuk mengeluh, sibuk merasa kurang, hingga lupa bahwa di balik nafas yang masih berlanjut, sudah ada karunia yang terus mengalir. Orang-orang bijak pernah berkata, jika engkau ingin mengundang rezeki, jagalah nafasmu seolah itu doa terakhir. Kalimat itu sederhana, tapi mengandung kedalaman yang mengguncang. Karena ketika engkau bernafas dengan rasa syukur, tubuhmu memancarkan energi positif yang memanggil kebaikan dari segala arah. Energi itu bergerak seperti magnet, mengubah cara orang memperlakukanmu, mengubah jalan hidupmu, bahkan mengubah pintu-pintu kesempatan yang datang kepadamu. Nafas yang sederhana itu ternyata bisa menjadi panggilan yang lebih kuat daripada 1000 kata. Maka, jangan pernah remehkan satu tarikan nafas. Sebab mungkin saja di dalamnya tersimpan doa yang paling murni, doa yang membuat langit bergerak, doa yang mampu membuka pintu rezeki yang selama ini kau tunggu. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau akan terkejut. Karena apa yang datang tidak hanya mencukupi kebutuhanmu, tapi juga melimpah dengan cara yang tak pernah engkau duga sebelumnya. Bab 5. Nafas sebagai jalan rahasia menuju kelimpahan. Pernahkah engkau merasa bahwa hidupmu selalu penuh perjuangan, seolah setiap langkah harus dilalui dengan peluh dan air mata? Banyak orang yang hidup seperti itu, berlari tanpa henti, mengejar sesuatu yang semakin jauh setiap kali mereka mendekat. Namun, ada jalan rahasia yang jarang diketahui. Jalan itu tidak terletak pada kerja yang membabi buta, bukan pula pada siasat yang rumit. Jalan itu tersembunyi di antara tarikan dan hembusan nafasmu sendiri. Siapapun yang menyadarinya akan menemukan bahwa rezeki bisa datang tanpa harus dipaksa. Nafas adalah guru yang paling sabar. Ia tidak pernah meninggalkanmu sejak pertama kali kau lahir, hingga tiba waktumu pergi. Namun kita sering mengabaikannya. Padahal di dalam ritme nafas tersimpan kunci keseimbangan hidup. Ketika engkau menarik nafas dengan penuh kesadaran, seolah engkau sedang menerima kehidupan dari Tuhan. Dan ketika engkau melepaskannya dengan ikhlas, engkau sedang menyerahkan segala urusanmu kembali padanya. Dari sinilah kelimpahan dimulai, dari siklus sederhana menerima dan menyerahkan, yang dijalankan tanpa henti. Perhatikanlah orang-orang yang hatinya damai. Mereka tidak pernah terlihat tergesa-gesa, dan meskipun hidup mereka sederhana, selalu ada kelapangan dalam kesehariannya. Itu bukan kebetulan. Nafas mereka sudah menjadi doa, doa yang tidak terdengar telinga dunia,
tetapi selalu didengar langit. Mereka memahami bahwa rezeki tidak harus dikejar dengan kegelisahan, melainkan cukup dipanggil dengan ketenangan. Dan ketika rezeki datang, ia hadir dengan cara yang lembut, tanpa mengganggu, namun mencukupi segala kebutuhan. Sebaliknya, orang yang tidak pernah menyadari nafasnya sering hidup dalam kekacauan. Nafas mereka pendek, terburu-buru, seolah selalu kekurangan waktu. Dan energi itu memanggil kesempitan, membuat pintu-pintu rezeki semakin sulit terbuka. Padahal jika mereka berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, lalu melepaskannya dengan kesadaran, mereka akan menemukan bahwa semesta sebenarnya tidak pernah menutup diri. Yang menutup adalah kegelisahan mereka sendiri. Maka rahasia ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau berhenti, menutup mata, dan kembali pada nafas. Karena nafas adalah jalan rahasia menuju kelimpahan. Ia adalah doa paling jujur yang tak bisa dimanipulasi. Dan saat engkau menjadikannya sebagai kesadaran, engkau akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Rezeki tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus kau kejar, melainkan sesuatu yang selalu menunggumu untuk kembali menyadarinya. Bab 6. Nafas yang menyembuhkan dan mengundang keberkahan. Ada satu hal yang sering kita lupakan. Tubuh ini bukan hanya terdiri dari daging dan tulang. Ia juga dipenuhi energi halus yang bergerak, yang tak bisa dilihat mata biasa, tetapi terasa saat kita hening. Nafas adalah pintu masuk energi itu. Setiap tarikan yang penuh kesadaran bukan hanya menghidupkan tubuh, melainkan juga menyembuhkan luka-luka batin yang selama ini mengikatmu. Dan setiap hembusan yang ikhlas bukan hanya melepaskan udara, melainkan juga membuang beban yang selama ini membuat langkahmu berat. Inilah mengapa orang yang bernafas dengan kesadaran tampak lebih ringan, lebih damai, dan selalu berada dalam aliran keberkahan. Banyak penyakit lahir bukan hanya dari tubuh, melainkan dari hati yang gelisah. Dan gelisah itu sering berakar dari nafas yang tidak pernah dijaga. Nafas yang terburu-buru membuat hati tercekik, dan hati yang tercekik menutup jalan rezeki. Namun saat seseorang mulai melambat, menarik udara dengan syukur, lalu melepasnya dengan ikhlas, maka ia sedang membersihkan jalur-jalur energi yang terhubung dengan kehidupan. Dari sana, keberkahan mulai berdatangan. Tidak dengan teriakan, tidak dengan kepanikan, tapi dengan kelembutan yang tak bisa ditolak. Rezeki sejatinya adalah bagian dari energi itu. Ia tidak datang kepada hati yang tertutup, tidak datang kepada tubuh yang penuh ketegangan. Ia datang kepada mereka yang lapang, yang selaras, yang mampu membuka dirinya melalui nafas. Karena saat tubuhmu tenang, pikiranmu jernih, dan hatimu pasrah, maka semesta memantulkan keadaan yang sama. Rezeki akan mencari orang yang siap menerimanya dengan lapang, bukan orang yang terus menggenggam dengan cemas. Perhatikanlah, ada orang yang terlihat bekerja tanpa henti, namun selalu kekurangan. Ada pula yang hidup sederhana, tapi seolah kebutuhannya selalu dipenuhi tanpa putus. Rahasianya ada pada kualitas energi yang mereka pancarkan. Dan energi itu tidak lahir dari banyaknya usaha, tapi dari kualitas nafas yang mereka miliki. Nafas yang penuh syukur memanggil kebaikan. Nafas yang penuh kecemasan mengundang kekurangan. Seperti cermin, dunia hanya memantulkan apa yang kau pancarkan. Maka jangan anggap enteng setiap tarikan dan hembusanmu. Ia bukan sekadar mekanisme hidup, tapi sebuah doa yang tak pernah berhenti. Jika engkau menjaga nafas dengan penuh kesadaran, engkau sedang menyalakan medan energi yang mengundang kesembuhan, ketenangan, dan keberkahan. Dan saat keberkahan itu datang, engkau akan sadar bahwa ternyata rezeki tidak pernah pergi darimu. Ia selalu ada, hanya menunggu saat engkau siap membukakan pintunya melalui nafasmu sendiri. Bab 7. Nafas yang menyambungkan dunia dan langit. Ada satu rahasia yang sering terlupakan. Nafas bukan hanya penghubung antara tubuh dan kehidupan, tetapi juga jembatan antara dunia fana dan langit yang gaib. Setiap kali engkau menarik nafas dengan kesadaran, sesungguhnya engkau sedang membuka jalur komunikasi dengan sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada dirimu. Bukan sekadar udara yang masuk, melainkan cahaya halus yang menghubungkanmu dengan Sang Maha Pengatur. Dan ketika kau hembuskan kembali, bersama itu terlepas pesan dari hatimu yang langsung naik ke hadapannya.
Inilah doa tanpa suara, doa yang tidak membutuhkan kata-kata, namun gaungnya terdengar di alam semesta. Bayangkan jika seluruh hidupmu kau jalani tanpa pernah benar-benar menyadari nafasmu. Kau mungkin bisa bertahan hidup, tapi sesungguhnya engkau sedang berjalan tanpa peta. Nafas yang tidak sadar hanyalah gerakan mekanis, tetapi nafas yang sadar adalah kompas yang menuntunmu ke arah yang benar. Orang-orang yang memahami rahasia ini tidak lagi sibuk mengejar tanda-tanda dunia, karena mereka tahu bahwa dengan menjaga nafas, mereka sedang menjaga hubungan mereka dengan langit. Dan ketika langit sudah terhubung, bumi pun akan tunduk mengalirkan rezeki. Lihatlah orang-orang yang hidupnya selalu mendapat kemudahan, seolah masalah yang besar pun bisa mereka lalui dengan ringan. Itu bukan semata karena kepintaran, bukan pula karena kekuatan. Rahasianya ada pada ketenangan hati mereka, dan ketenangan itu bersumber dari nafas yang terjaga. Dengan nafas yang tenang, mereka selaras dengan aliran takdir. Dan saat selaras, apapun yang mereka butuhkan datang dengan sendirinya, tanpa harus dipaksa. Rezeki seolah mengenal mereka, bahkan mendatangi mereka sebelum mereka memintanya. Sebaliknya, orang yang gelisah selalu merasa dunia menutup pintu baginya. Nafasnya pendek, dadanya sesak, pikirannya kacau. Ia berdoa dengan kata-kata panjang, namun hatinya bergetar dengan kecemasan. Bagaimana doa itu bisa sampai? Bagaimana rezeki bisa mendekat jika getaran yang dipancarkan adalah ketakutan? Maka rahasia pertama bukanlah memperbanyak kata, melainkan menenangkan nafas. Karena saat nafasmu tenang, langit mendengarmu dengan lebih jelas. Inilah yang jarang disadari. Nafas bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk membangun hubungan rahasia dengan Tuhan. Setiap helaan adalah undangan, setiap tarikan adalah sambutan. Dan saat engkau merawat hubungan itu melalui nafas yang sadar, hidupmu akan berubah. Rezeki yang dulu tampak jauh tiba-tiba mendekat, jalan yang dulu tampak buntu tiba-tiba terbuka. Karena ketika langit sudah tersambung, bumi tidak punya pilihan selain mengalirkan berkah ke dalam hidupmu. Bab 8, nafas sebagai kunci membuka arus takdir. Tahukah engkau bahwa setiap nafas yang keluar masuk dari tubuhmu sedang menuliskan sesuatu di lembar takdirmu? Tidak dengan tinta, tidak dengan pena, tetapi dengan getaran yang tak kasat mata. Nafasmu adalah kaligrafi halus yang hanya bisa dibaca oleh alam semesta. Dan tulisan itu menentukan apakah hidupmu akan dipenuhi kelapangan atau kesempitan. Saat engkau bernafas dengan penuh kesadaran dan syukur, engkau sedang menulis jalan takdir yang penuh berkah. Namun saat nafasmu dikuasai keluhan dan gelisah, engkau pun sedang menutup halaman-halaman keberuntunganmu sendiri. Orang-orang sering mengira takdir hanya bisa diubah dengan doa panjang dan usaha keras. Padahal doa paling ampuh tidak selalu terdengar oleh telinga dunia. Ia bisa hadir dalam bentuk kesadaran penuh pada setiap tarikan dan hembusan. Bayangkan jika setiap kali kau menarik nafas, hatimu berkata, "Aku menerima rahmat-Mu." Dan setiap kali kau menghembuskannya, hatimu berbisik, "Aku menyerahkan urusanku padamu." Maka dalam diam, engkau sedang menulis ulang garis nasibmu sendiri. Takdir pun bergerak, bukan karena engkau memaksanya, melainkan karena engkau menyelaraskan dirimu dengan kehendak Sang Maha Penulis. Pernahkah engkau melihat seseorang yang tampak tidak memiliki banyak, tetapi selalu cukup, bahkan berlebih? Sementara yang lain berlimpah usaha, namun rezekinya bocor kemana-mana. Bedanya ada pada kesadaran yang mereka tanamkan dalam nafas. Orang yang hidup dalam kesadaran nafas tidak pernah merasa kekurangan. Karena dalam setiap helaan, ia menyalurkan energi syukur yang mengundang kelimpahan. Dan energi itu dipantulkan kembali oleh semesta, menjadikan jalan hidupnya seolah selalu dijaga. Jika engkau masih sering merasa hidupmu penuh kebuntuan, cobalah berhenti sejenak. Tutup matamu, tarik nafas panjang, lalu lepaskan perlahan. Rasakan bagaimana dunia di sekelilingmu menjadi lebih hening. Dalam hening itulah engkau mulai mendengar suara yang biasanya tertutup, suara jiwamu yang sejatinya selalu tahu jalan pulang. Nafas yang tenang akan membimbingmu ke arah yang tepat, membuka arus takdir yang selama ini engkau kira buntu. Karena sesungguhnya, takdir bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba tanpa alasan. Ia adalah resonansi dari apa yang engkau pancarkan setiap saat. Jika nafasmu penuh kegelisahan,
maka takdirmu pun dipenuhi jalan yang sulit. Namun jika nafasmu penuh syukur dan kesadaran, takdirmu akan dipenuhi kemudahan. Dan disitulah rezeki datang, tidak lagi karena engkau mengejarnya, tetapi karena engkau telah menemukan kunci untuk membuka arusnya. Bab 9. Nafas yang menarik rezeki dari segala arah. Bayangkan dirimu berdiri di tengah pusaran angin. Angin itu tidak terlihat, tetapi kau bisa merasakannya menyentuh kulitmu, mengelilingimu dari segala sisi. Begitulah rezeki bekerja. Ia bergerak seperti angin, datang dari arah yang tidak kau sangka, menghampirimu dengan cara yang tidak pernah kau duga. Namun ada rahasia yang menentukan. Apakah pusaran itu akan mendekat kepadamu atau justru menjauh? Dan rahasia itu terletak pada nafasmu. Setiap kali engkau bernafas dengan kesadaran penuh, engkau memancarkan getaran yang mengundang rezeki. Getaran itu menjalar, melintasi ruang yang tidak bisa dijangkau matamu, lalu kembali padamu membawa kabar baik. Orang-orang yang bernafas dengan syukur ibarat magnet yang menarik logam dari segala arah. Mereka tidak perlu mengejar karena apa yang mereka butuhkan akan datang mendekat. Dan inilah yang sering membuat kita heran. Mengapa ada orang yang tampak santai, tenang, tapi segala kebutuhannya selalu tercukupi? Namun sebaliknya, orang yang bernafas dalam keluhan, dalam resah, dalam terburu-buru, justru memancarkan getaran penolakan. Tanpa sadar mereka mengusir rezeki yang seharusnya mendekat. Mereka seperti orang yang berdiri di tengah pusaran angin, tapi menutup diri dengan tembok hingga angin itu tak bisa menyentuhnya. Akhirnya hidup mereka terasa sempit, padahal dunia ini luas. Rezeki yang seharusnya datang menjadi terhalang hanya karena nafas yang tidak pernah dijaga. Para arif bijak mengatakan, barang siapa ingin menarik rezeki, jadikan nafasmu jembatan syukur. Sebab syukur bukan sekadar kata-kata, tetapi vibrasi yang terpancar dari hati. Dan nafas adalah sarana paling sederhana untuk mengalirkannya. Saat engkau menarik nafas sambil menyadari nikmat yang ada, engkau sedang memanggil rezeki dari segala arah. Dan saat engkau melepaskannya dengan ikhlas, engkau sedang membuka ruang agar rezeki itu bisa masuk tanpa hambatan. Maka jangan lagi anggap enteng nafasmu. Ia adalah magnet yang menentukan apakah keberkahan akan datang atau menjauh. Jika engkau menjaganya, engkau akan menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Rezeki hadir bukan hanya dari satu jalan, tapi dari segala penjuru. Dari arah yang tidak engkau duga, dari pintu yang tidak pernah engkau buka, bahkan dari orang yang tidak pernah engkau kenal. Karena ketika nafasmu menjadi doa, semesta pun bergerak untuk memastikan engkau tidak pernah kekurangan. Bab 10. Saat nafas jadi doa, rezeki tak bisa ditolak. Pada akhirnya, semua rahasia ini kembali pada satu hal sederhana. Nafasmu. Nafas yang kau anggap biasa ternyata menyimpan kunci luar biasa yang mampu mengubah hidupmu. Ia bukan hanya tanda bahwa kau masih hidup, melainkan surat cinta yang terus kau kirimkan ke langit. Setiap tarikan adalah penerimaan dari rahmat. Setiap hembusan adalah penyerahan segala urusan. Dan ketika kesadaran itu benar-benar hadir, engkau akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Rezeki tidak lagi sesuatu yang jauh, melainkan sesuatu yang selalu menempel pada dirimu. Inilah yang membuat orang-orang bijak tampak tenang menghadapi hidup. Mereka tidak pernah panik karena mereka tahu rahasia ini. Selama nafas masih berlanjut, doa tidak pernah berhenti, dan selama doa tidak berhenti, rezeki tidak mungkin hilang. Rezeki tidak lagi harus dipaksa, tidak lagi harus dikejar dengan keletihan. Ia datang sendiri, karena nafas yang sadar telah memanggilnya dengan cara yang paling halus namun paling kuat. Mungkin engkau pernah merasa bahwa doa-doamu tak terkabul, tapi sadarlah, selama engkau masih bernafas, sebenarnya doa itu sedang berjalan, hanya saja dalam bentuk yang tidak selalu bisa kau pahami. Kadang ia datang sebagai ketenangan, kadang ia hadir sebagai jalan keluar, kadang ia muncul sebagai kesempatan yang tak terduga. Semua itu adalah rezeki. Dan semua itu bermula dari kesadaran sederhana, menghargai setiap tarikan dan hembusan nafas. Jika selama ini engkau letih berlari, cobalah berhenti sejenak. Dengarkan dirimu sendiri, rasakan aliran udara yang keluar masuk tubuhmu. Di sanalah kau akan menemukan sesuatu yang tidak pernah bisa diberikan oleh dunia luar.
hubungan langsung dengan Sang Maha Pemberi. Saat engkau benar-benar menyadarinya, engkau akan mengerti bahwa rezeki tidak datang dari arah luar, melainkan dari hubungan batinmu dengannya melalui nafas. Dan disitulah rahasia besar ini berakhir. Saat nafas menjadi doa, rezeki datang tanpa bisa ditolak. Ia akan mencari jalan untuk sampai kepadamu. Ia akan mengetuk pintu rumahmu. Bahkan ia akan duduk di sampingmu tanpa engkau undang. Karena doa yang tersembunyi di dalam nafas adalah doa yang paling murni. Doa yang tidak pernah berhenti. Doa yang membuat semesta bersekutu untuk menghadirkan kelimpahan dalam hidupmu. Sahabatku, kini engkau tahu bahwa selama nafas masih berlanjut, doa tak pernah berhenti. Dan selama doa tak berhenti, rezeki tak akan pernah meninggalkanmu. Ia mungkin tidak datang dalam bentuk yang kau duga, tapi ia selalu hadir dalam ketenangan, dalam kesehatan, dalam jalan yang tiba-tiba terbuka untukmu. Maka jangan pernah meremehkan hembusan nafasmu. Jadikan ia doa yang tidak terputus. Jadikan ia syukur yang terus mengalir. Sebab saat nafas menjadi doa, rezeki datang tanpa bisa ditolak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.